Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa rasula ba'da. Allahumma salli wa sallim wa karim wa barik ala nabiyyina wa syafi'ina wa maulana wa qudwatina wa imamina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man ittada bi sunnati wa huda wa amma ba'du. Alhamdulillah wa syukurillah jamaah yang dimuliakan Allah di malam hari ini, di malam yang insya Allah mudah-mudahan penuh berkah. Allah Subhanahu wa taala masih menghadirkan kita untuk hadir dalam kajian ilmu bersama guru kita Ustaz Fahmi Salim yang alhamdulillah rutin setiap malam Ahad kita dibimbing oleh beliau untuk memahami tentang akhir zaman ini yang sungguh Rasulullah SAW sudah mengabarkan tentang berbagai peristiwa yang akan terjadi dan beberapa sudah terbukti, dan salah satu kabar yang sudah disampaikan oleh Rasulullah SAW adalah tentang adanya Dajjal. Dan dalam satu sabda Nabi SAW, tidak ada satu nabi pun yang tidak mengabarkan tentang bahaya Dajjal, dan itulah fitnah yang paling besar yang akan kita hadapi. Dan barangkali sungguh pembuka dari fitnah Dajjal ini sudah ada di sekitar kita. Dan mari kita simak apa yang insya Allah akan disampaikan oleh guru kita Ustaz Fahmi Salim. Dan mari kita hadirkan hati kita, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah dan taufiknya untuk kita semua. Dan tentu jangan lupa untuk selalu mendoakan saudara-saudara kita yang sedang di Gaza, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala segera memberikan pertolongan kepada saudara kita orang tertindas, dan juga para mujahidin yang sedang berjuang untuk membebaskan Masjidil Aqsa. Dan mudah-mudahan kita pun termasuk orang yang Allah catat dengan berbagai upaya kita yang terbaik gitu ya, dari mulai donasi, mungkin juga kita terus mendoakan dan juga ikut memahami tentang bagaimana fenomena yang terjadi di eh, yang terjadi di Gaza atau di Palestina. Maka sungguh ini bagian dari kepedulian kita terhadap bagaimana memerdekakan atau membebaskan Masjidil Aqsa dari penjajah Zionis Israel, laknatullah alaihim. Dan tema kali ini, fitnah Dajjal, insya Allah menjadi sebuah tema penting yang harus kita pahami, peristiwa besar yang akan terjadi di akhir zaman ini. Dan insya Allah inilah sebuah fitnah yang ketika kita salat di tasyahud akhir, kita selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk memohon perlindungannya dari salah satunya adalah Masih Dajjal, dari fitnah Masih Dajjal, yaitu Dajjal. Baik, Alhamdulillah guru kita Ustaz Fahmi Salim sudah bersama kita. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Insyaallah. Baik Ustaz, Alhamdulillah ya, kita kembali berjumpa dengan guru kita, dan pembahasan sangat menarik dan sangat penting untuk kita pahami tentang bagaimana fitnah Dajjal ini terjadi di sekitar kita. Dan jangan-jangan sudah terjadi saja beberapa pembuka dari fitnah Dajjal ini sudah ada di tengah-tengah kita, dan Ya, jangan-jangan kita tidak sadar apa yang terjadi dan bagaimana cara menghadapinya. Saya persilakan, tafadhal masykura untuk memulai sebuah kajian tentang tema fitnah Dajjal. Tafadhal masykura. baik. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba bil islami dina wa Muhammadin rasula. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Hayyikum tahiyatul Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Kepada Allah, wabarakatuh. hari ini kita dapat berjumpa kembali dalam serial kajian akhir zaman. Ya, akhir zaman tentu saja yang terkait dengan eh, salah yang paling krusial, yang paling utama, yang sering diulang-ulang oleh baginda Rasulullah SAW. Jadi inilah keistimewaan Rasulullah SAW, ya. Beliau mendapatkan wahyu yang begitu luar biasa, bukan hanya Al-Quran ya, wahyu itu wahyu yang tertulis, apa namanya, itu adalah Al-Quran, ya, wahyu al-matlu. Nah, yang kedua
adalah wahyu yang ghairul matlu, yang tidak tertulis, yaitu sunnatullah yang ada di alam semesta, hukum-hukum Allah, ayat-ayat kauniyah yang bertebaran, itu sifatnya tetap konstan. Ya. Dan ada lagi wahyu, wa ini uti itu Al-Qur'an, wa ini uti itu mislahu. Ya. Jadi aku diberikan, kata Nabi SAW, yang semisalnya dengan Al-Quran. Nah, apa itu yang semisal dengan Al-Quran? Oh, ini uti itu mislahu ma'ahu. Itulah sunnah Nabi SAW yang disebut dengan Alkitab wal hikmah. Kitab dan hikmah. Hikmah itu kebijaksanaan, ya, kesempurnaan berpikir, di mana kenapa sunnah Nabi disebut sebagai hikmah? Ya, ini Allah alam, ini interpretasi saya pribadi. Sunnah disebut sebagai hikmah itu adalah karena mengandung ilmu-ilmu kebijaksanaan yang diwahyukan secara tersirat, ya, oleh Allah kepada Nabi-Nya Muhammad SAW, yang melengkapi wahyu-wahyu yang tersurat. Ya. Nah, di antara wahyu yang tersirat yang disebut dengan hikmah atau sunnah Nabi SAW itu adalah kabar-kabar, ya, umat masa lalu, dan juga kabar-kabar tentang prediksi Nabi SAW, ya, ramalan Rasulullah. Kalau kita nyebutnya nubuat, ya, nubuat itu kabar, kabar-kabar gaib, bukan ramalan, karena Nabi itu bukan peramal, bukan arraf, bukan tukang tenung, bukan peramal, ya, bukan ahli nujum. Ya, nubuah itu tentu saja lebih valid, ya, derajat kebenarannya lebih valid dan lebih presisi daripada ahli nujum. Ahli nujum itu pra-peramal, ya, yang meramalkan masa depan orang, bisa baca garis tangan lah, apalah macam-macam. Nah, itu nggak ada dasar ilmiahnya. Nah, kalau Nabi SAW itu, beliau adalah apa namanya, disebutkan itu sebagai eh, pemberi petunjuk, ya, mendapatkan wahyu yang tersirat, ya, dan kabar-kabar, kisah-kisah, ya, yang ditafsirkan, yang disampaikan oleh Nabi SAW kepada kita itu adalah kisah yang valid, ya. Kalau dia masa lalu terjadi, itu kisah yang pasti nyata, ya, kisah kabar masa lalu. Umat-umat terdahulu kan sering disebutkan, ya. Ada kisah tentang Ashabul Ukhdud, menjelaskan ayat Qutila Ashabul Ukhdud, ya. Ada kisah tentang Ashabul Qaryah, siapa itu Ashabul Qaryah, kemudian kisah lagi dalam Al-Quran tentang apa, kisah dalam hadis Nabi disebutkan tentang apa, eh, 3 orang Bani Israel yang apa namanya itu, mereka masuk gua kemudian tertutup, ya. Mulut guanya itu di apa, tertutupi batu besar gitu, tidak bisa keluar, dan kisah itu tentang umat terdahulu itu faktual, nyata. Itu kabar gaib yang digambarkan, yang disampaikan oleh Nabi SAW tentang umat terdahulu. Itu pasti nyata, valid. Ya, bukan kabar kosong, bukan cerita dongeng. Sama seperti Al-Quran ketika menggambarkan umat-umat terdahulu juga, itu adalah apa namanya, kabar yang pasti, ya, kabar yang pasti dan eh, tidak mungkin bohong atau tidak mungkin dusta, ya, seperti itu. Nah, ada juga jenis kabar
yang disampaikan oleh Nabi SAW itu tentang berita-berita yang akan datang setelah wafatnya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Seperti pertanyaan ya dari Hudzaifah ibnul Yaman. Hudzaifah ibnul Yaman ini adalah apa? Beliau itu seorang sahabat Nabi yang ya, menyimpan rahasia Rasul SAW, menyimpan rahasia Nabi tentang nama-nama orang munafik dan lain sebagainya. Itu beliau punya rahasia Nabi itu. Nah, kemudian eh, pernah bertanya, ya Rasulullah, kami ini hidup di zamanmu, engkau berada di tengah-tengah kami berada dalam kebaikan. Apakah setelah kebaikan ini ada keburukan? Iya, kata Nabi. Nah, kemudian apakah setelah ada keburukan itu ada kebaikan? Iya, tetapi ada asap di hadakan. Nah, apa itu? Nah, terus ditanya sampai munculnya fitnah bahwa akan terjadi du'atun ala abwabi jahannam. Ya, dai-dai yang akan menyerukan umat ini masuk ke dalam neraka jahanam. Ya, lalu beliau minta nasihat, bagaimana jalan kita untuk selamat ya Rasulullah? Ya, eh, kata Nabi SAW, ya tazil tilkal firaq kullaha. Ya, berpegang teguhlah kepada apa namanya kebenaran dan jauhilah ya firqah-firqah, aliran-aliran yang menyesatkan itu. Ya, meskipun kamu nanti walau anta unta ala asli syajaratin, ya meskipun kamu harus nanti fitnah itu akan menghancurkan dan kamu harus tetap berpegang kepada kebenaran itu meskipun kamu harus ya menggigit pokok kayu, ya pokok kayu sampai datang ketetapan atau keputusan Tuhan. Nah, yang seperti itu tuh banyak. Nah, termasuk hadis-hadis tentang fitnah-fitnah yang kemarin kita sudah sampaikan di pertemuan saya kira 2 pekan yang lalu ya, tentang periodisasi apa namanya kekuasaan umat Islam, kondisinya akan melewati 5 masa, baik periode masa nubuah, masa Khulafaur Rasyidin, ala minhajin nubuah, masa Mulkan Adad, kemudian Mulkan Jabriyat. Nah, Mulkan Jabriyat itu kan sudah kita jelaskan kemarin itu berbagai macam fitnah-fitnahnya ya. Kemudian setelah Mulkan Jabriyan itu akan kembali kepada khilafah ala minhajin nubuwah ya, yang banyak ditafsirkan ya, bahkan menjadi ijma para ulama, itulah masa kepemimpinan ya khilafahnya Imam Mahdi di akhir zaman yang akan membawa umat ini kepada kebaikan, keadilan ya berdasarkan manhaj nubuwah Nabi kita Muhammad SAW. Nah, eh, di dalam penjelasan kemarin Mulkan Jabrian, ada 3 macam fitnah itu pada era Mulkan Jabrian ya, itu kan disebutkan bahwa setelah berakhir ya 3 fitnah ini, fitnah Ahlas, fitnah Sarra, dan fitnah Duhaima ya kan. Nah, itu kan fitnah Duhaima itu yang terakhir itu akan memisahkan, membelah umat ini, manusia itu kepada 2 kubu. Kubu keimanan yang tidak ada kemunafikan di dalamnya, dan kubu kemunafikan yang tidak ada iman di dalam. Maka jika kalian tidak jika sudah terjadi seperti itu, maka tunggulah keluarnya Dajjal. Nah, itu kan, tunggulah keluarnya Dajjal. Di akhir hari itu atau keesokan harinya. Ya, fantazirud Dajjal min yaumihi au min ghadi. Nah, sebab itu nyambung pembahasan kemarin Mulkan Jabri itu
Jadi setelah era selesai melakukan Jabri ini, sebelum masuk kepada khilafah alamin hajin nubuwah, kita akan menghadapi fitnah Dajjal. Nah, itu seperti hadis yang kemarin. Hadis riwayat Abu Daud ya, nomor 4242 dan Imam Ahmad 61 berapa itu 28 gitu kalau nggak salah. Itu menyatakan seperti itu. Jadi fitnah Masih Dajjal dulu. Nah, sekaranglah kita membahas ini tentang fitnah Dajjal ya. Boleh dibuka slide-nya. Fitnah Dajjal itu seperti apa? Apa pengertian Dajjal? Sudah keluar belum? Sudah keluar, Ustaz? Oke. Nah, fitnah Dajjal ini ya disebutkan adalah ujian terbesar di akhir zaman. Ya, ujian keimanan yang sangat dahsyat dan bisa menyesatkan orang beriman jika tidak dilindungi dengan ilmu, iman, dan petunjuk dari Allah, terutama yang terdapat dalam surah Al-Kahfi. Ya, eh, kata Nabi SAW, tidak ada fitnah yang lebih besar sejak diciptakannya alam semesta ini, ya, lebih besar daripada fitnah Masih Dajjal. Makanya kita berdoa dalam setiap sholat kita dianjurkan di tasyahud terakhir ya, yaitu kita berlindung kepada Allah. Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa min apa namanya min fitnatil min adzabil qabri wa min fitnatil masiihid dajjal. Itu ada doanya dari Rasulullah SAW. Minta perlindungan kepada Allah dari fitnah azab kubur dan fitnahnya Masih Dajjal. Ya. Ini banyak diriwayatkan dalam banyak hadis Nabi SAW ya. Baik yang Bukhari Muslim maupun yang kitab sunan yang lain atau musnad. Dari Anas bin Malik, anna Nabi SAW qala ma min nabiyyin illa waqad anzara ummatahu al-a'war al-kadzdzab. Ala innahu a'war wa inna rabbakum laisa bi'a'war wa maktubun baina ainaihi kafara. Muttafaqun alaih. Dari Anas bin Malik, Nabi SAW bersabda, tidak ada seorang pun Nabi pun ya, kecuali telah memperingatkan umatnya tentang si buta sebelah yang pendusta. Ya. Ketahuilah dia buta sebelah matanya dan sesungguhnya Rob kalian tidak buta. Nah, dan ini kata Nabi SAW tertulis di antara keduanya, kedua matanya, tiga huruf kafaro artinya kafir. Hadis muttafaq alaih. Dari Ubadah bin Samit, sungguh telah menceritakan pada kalian Dajjal sehingga aku khawatir kalian tidak memahaminya. Sungguhnya Al-Masih adalah seorang laki-laki yang pendek, kakinya berbengkok, di antara kedua pahanya renggang, berambut keriting, bermata satu, matanya terhapus, hilang penglihatannya, ya, mafmusul ain, laisa bina tiatin, laisa bina tiatin, ya, tidak menonjol, wala jahra, dan tidak juga cekung. Fa in ulbisa alaikum fa'alamu anna rabbakum laisa bi'awar. Jika kalian dibuat bingung tentangnya, ketahuilah bahwa Rabb kalian tidak bermata satu. Hadis riwayat Abu Daud disahihkan oleh Albani dalam Al-Mushkat. Berikutnya. Ya. Nah, ciri fisik Dajjal ini dia itu makhluk apa? Dia itu manusia, sosok manusia. Dia bukan makhluk dari spesies lain, dari luar angkasa atau dari binatang, enggak. Dia dari bangsa manusia. Munculnya di akhir zaman, mengaku sebagai Tuhan, melakukan tipu daya besar, dan membawa fitnah yang luar biasa. Bisa menurunkan hujan, bisa menghidupkan orang mati, bisa memberi rizki atau kelaparan. An Ibnu Umar radhiyallahu anhu anna Rasulullah SAW dzakara ad-dajjal baina dhahranayin nas. Faqala inna Allah ta'ala laisa bi'awar
Ala wa innal masihad dajjal a'warul ainil yumna ka'anna ainahu inabatun tafiyah. Hadis Bukhari Muslim ya, nggak main-main. Nah, jadi kita di akhir zaman ini harus baca dan mengenal peristiwa-peristiwa yang akan terjadi di akhir zaman supaya kita tidak gagap. Ya. Nah, eh, nabi-nabi terdahulu saja itu mengabarkan tentang si Dajjal ini. Ya, sudah diviralkan oleh mereka. Nah, ini kemudian dihidupkan lagi oleh Nabi SAW karena kita umat akhir zaman, umat yang paling dekat dengan fenomena keluarnya atau munculnya Dajjal ini di akhir zaman nanti. Gitu. Maka diviralkan lagi oleh baginda Rasulullah dan didetilkan. Ya, detailnya sifat-sifat Dajjal ini seperti yang digambarkan dalam hadis Nabi itu presisi. Ya, itu tidak mungkin salah ini. Apalagi diriwayatkan secara sahih. Ya. Bahwasanya Rasulullah SAW menyebutkan Dajjal itu di antara banyak orang. Bahwasanya Allah itu bukanlah, ya tidak, Allah itu tidak bermata satu, laisa bi'awar. Allah itu tidak bermata satu. Ketahuilah bahwasanya Masih Ad-Dajjal ya itu adalah apa namanya bermata satu di mata kanannya. Jadi yang kelihatan nampak ya terbuka kelopak matanya itu hanya satu, yaitu yang sebelah kanan ya. Ka'anna ainahu ainabatun tafiyah. Seolah-olah matanya itu seperti buah anggur yang menonjol. Berikutnya. Ya, dari mana Dajjal akan muncul ya? Nah, ini keterangannya dari daerah timur, sebelah timur Jazirah Arabia, sebelah timur dari Madinah maksudnya, yaitu daerah mana? Khurasan. Ya, Khurasan ini dalam kamus-kamus ensiklopedi nama-nama tempat dan negeri itu Mu'jamul Buldan disebutkan Khurasan itu adalah negeri yang amat luas di sebelah timur Jazirah Arab. Ya, mencakup beberapa negeri atau wilayah seperti wilayah yang termasuk dalam cakupan Khurasan itu adalah Nisabur, ya, Hirat, Moro, Balkhi atau Balakh, ya, dan semua yang ada kota-kota di antara negeri-negeri itu. Ma yatakhallalu dzalika Duna Nahri Jaihun yang berada posisinya di bawah Sungai Jaihun. Ya, min Yahudiyati Asbahan. Jadi tempat keluarnya Dajjal itu adalah ya dari sebelah timur ya dari perkampungan Yahudi Asfahan. Isfahan itu adalah tempat yang dikenal ya di wilayah Syaharistan ya. Inilah tempat di mana dulu Raja Nebukadnezar ya ketika menghancurkan Baitul Maqdis, ketika menjadikan Yahudi ya 50.000 Bani Israel itu dijadikan tawanan, itu dibawa ke daerah Mesopotamia, dibawa ke daerah Babilonia, dan oleh Kaisar Nebukadnezar Yahudi itu ya itu dijadikan sebagai budak dan mereka ditempatkan di sebuah negeri yang namanya Isfahan. Isfahan inilah yang sekarang menjadi wilayah Persia atau negara Iran ya. Isfahan. فبنوا لهم في طرف مدينة جي محلة ونزلوها وسميت اليهودية فإن أصبحنا اليوم هي اليهودية. Nah, kota Isfahan ini adalah kota yang terkenal sebagai markas atau pusatnya Yahudi sampai sekarang. Ya, di luar Israel tentu saja sebagai rumah mereka yang mereka rebut dari umat Islam, dan di luar Amerika yang menjadi induk semangnya Israel. Nah, Yahudi Isfahan itu terkenal dan sekarang masih ada mereka. Itu disebutkan dalam hadis Fatimah binti Qais
ala innahu fi bahri Syam atau bahri Yaman, ya, la bal min qibalil masyriq ma huwa min qibalil masyriq ma huwa min qibalil masyriq ma huwa wa au ma biyadihi ilal masyriq. Ya. Kemudian dari Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, hadatsana Rasulullah SAW, ad-dajjal yakhruju min ardin bil masyriq. Kata Nabi, Dajjal ini akan keluar dari sebuah negeri di sebelah timur. Yuqalla Khurasan, yang disebut namanya adalah Khurasan. Ini Nabi yang ngomong. Dari riwayat dari siapa? Abu Bakar Siddiq, ya. Fabalagh yatba'uhu aqwamun wa wujuhuhum aqwamun ka'anna wujuhahumul majanul mutatarrifah. Muttarifah, maaf. Nah, siapa yang akan mengikuti yatba'uhu aqwamun, ya? Dajjal ini yang muncul dari Isfahan itu akan diikuti oleh banyak kaum, karena wujuhahumul majanul mutriqah, ya, seolah-olah atau sepertinya wajah-wajah mereka itu kaum yang mengikuti Dajjal itu adalah wajah yang seperti apa? Al-majanul mutriqah, al-matraqah, ya. Kemudian dari Anas bin Malik, Rasulullah SAW bersabda, yakhrujud Dajjal min Yahudiyati Asbahan mau sab'un alfan minal Yahud alaihimut tijan. Ya, dalam riwayat yang lain dari Anas bin Malik, sehingga Dajjal itu akan keluar dari kota Yahudi Asfahan. Ya, mereka sekarang tinggal di sana. Masih ada komunitas Yahudi dan terbanyak ketiga setelah konsentrasi mereka ada di Israel dan Amerika Serikat. Jadi adanya di Iran, ya, di Isfahan. Mau sab'una alfan, ya, akan diikuti oleh 70.000 Yahudi Asfahan alaihi mutijan, di mana mereka membawa apa? Tijan, bawa apa namanya? Tongkat, ya, membawa tongkat tijan. Isnadnya Hasan, diriwayatkan dari hadis Imam Ahmad dan hadis riwayat Imam Muslim. Fayakunu bad'u zuhuri min Asbahan mirharatin yuqalu lahal Yahudiyah. Nah, diperkuat oleh keterangan Imam Ibnu Katsir dalam kitab An-Nihayah fil Fitan wal Malahim, bahwasanya awal mula kemunculannya itu adalah dari Asfahan, ya, dari sebuah distrik atau perkampungan kecil yang disebut dengan Yahudi. Jadi udah terkenal itu. Kalau ke Isfahan ada apa? Ada kompleks, ya, apa namanya, tempat kumpulnya Yahudi itu di sana. Ya, itulah kampungan Yahudi, ya, dan Nabi sudah menyatakan itu, luar biasa. Demikian. Terus berapa lama fitnahnya, ini pertanyaan. Kalau keterangan hadis Nabi dari Junada bin Umayyah al-Azdi, qala dhahabtu ana wa rajulun min al-ansar ila rajul ashabi Nabi sallallahu alaihi wasallam faqulna haddathna ma sami'ta min Rasulillah yadhkuru fi ad-dajjal fadzakara al-hadis wa fi annahu yamkuthu fil ardi 40 sabahan yablughu fiha kulla manhalin wa la yaqrubu arba'ata masajid, Masjidil Haram, Masjidil Madinah, Masjidil Tur, Masjidil Aqsa. Ya, dari istilah lain dari Nawas bin Sam'an, anna sahabat qalu ya Rasulullah ma labthuhu fil ard. Ya Rasulullah, berapa lamanya Dajjal ini di atas bumi? Qala arba'una yauman, 40 hari, yaqumu kasanah. Ya, satu hari itu yaumun kasanah. Satu hari itu seperti waktunya lama seperti 1 tahun. Wa yaumun kasyahrin, ada hari yang lamanya seperti 1 bulan. Wa yaumun kajumu'ah, satu hari yang lamanya panjangnya seperti hari Jumat. Wasairi ayyamihi ka ayyamikum. Semua hari-harinya yang lain itu sama seperti hari kalian. Hadis riwayat Imam Muslim nomor 2937. Ya, jadi jelas ya. 40 hari dia menyebarkan fitnah, menjerat, ya, menjaring pengikut-pengikutnya, ya. Nah, terus pertanyaannya, bagaimana Dajjal itu nanti akan dibinasakan? Disebutkan dalam hadis. Jadi rinci itu hadis Nabi SAW tentang akhir zaman itu. Sama seperti rincian hadis tentang
fitnah-fitnah yang terjadi pada era Mulkan Jabri, yaitu di masa kita sekarang. Itu fitnah apa? Fitnah ah, Allahumma sholli ala Muhammad. Itu fitnah Ahlas, kemudian fitnah Sarra dan Duhaima. Ya, ini kayaknya saya udah ngantuk berat nih. Baru jam 8:30. Harus istirahat. Oke, dikit lagi. Nanti kajian ini kita bagi menjadi dua aja ya. Nanti satu bagian ini khusus ini, yang satu lagi tentang kaitannya dengan surat apa nama Al-Kahfi. Al-Kahfi itu surat yang menjadi tameng atau pelindung kita dari fitnah Dajjal. Nah, itu nanti kita apa? Kita uraikan dengan detail ya, insya Allah minggu depan. Bismillah. Kemudian, nah bagaimana binasanya? Ya, فبينما هو كذلك إذ بعث الله المسيح ابن مريم فينزل عند المنارة البيضاء شرقي دمشق بين مهرودتين secara sahih Muslim ya wadi'an kaffai ala ajnihati malakaini idza ta'ta ra'sa qatara wa idza rafa'ahu tahaddara minhu jumanun kallu'lu fala yahillu likafirin yajidu riha nafsi illa mata wa nafsu yantahi haitsu yantahi tarfuh fayatlubuhu hatta yudrikahu bibabi luddin fayaqtulu thumma ya'ti Isa qaumun qad asamahum Allah minhu fayamsahu an wujuhihim wa yuhaddithu bi darajatin fil jannah. Haris Nuwas bin Sam'an ya. Ini juga sahabat yang unik. Ya, Nuwas bin Sam'an ini tidak banyak riwayatnya dalam hadis ya, tapi sekali meriwayatkan ya unik gitu. Tentang hadis akhir zaman tentang Dajjal. Ya, ketika Nabi sedang dalam kondisi seperti itu, bainama wa kadzalika in ba'atsallah. Nah, pada saat itulah Allah akan mengutus Isa al-Masih putra Maryam. Nah, beliau turun nanti di akhir zaman ya di Menara Putih yang ada di Syarqiyah Dimashq, di pintu gerbang timur kota Damaskus kuno. Karena Damaskus ini salah satu kota kuno di dunia yang memiliki peradaban yang hebat, tinggi dan sudah lama. Dari semenjak era Romawi bahkan sebelumnya itu sudah ada kota Damaskus menjadi daerah penghubung pusat ya apa namanya itu yang menjadi mata rantai pertemuan banyak peradaban dan perdagangan. Ya, dulu belum ada terusan Suez di Timur Tengah, ya. Maka melalui jalur darat, ya, belum ada kapal-kapal kargo yang besar-besar, kapal-kapal apa namanya bawa mengangkut komoditas dalam jumlah besar. Maka kafilah dagang dari berbagai negara di dunia itu masih terhubung dengan jalur darat. Nah, setelah ada jalur sutra. Nah, jalur sutra ini membentang dari Nusantara, paling ujung di timur dan bagian selatan, ya, permukaan bumi. Nah, itu sudah ada kontak-kontak perdagangan, ya. Ya, itu yang dikenal dengan Nusantara. Nusantara ini itu peradaban tua, ya, peradaban yang cukup tua, ya. Kemarin saya apa namanya berbincang dengan Menteri Kebudayaan tentang peradaban Indonesia hasil daripada temuan situs-situs baru, terutama di Sulawesi, ya, gambar-gambar manusia purba, kemudian orang-orang zaman dulu, temukan ratusan lukisan dan sebagainya itu menunjukkan bahwa uh, usia peradaban manusia di tanah air kita, ya, itu lebih daripada 51.000 tahun yang lalu. Sudah ada kehidupan manusia modern, manusia yang cerdas. Ya, Mesir kuno itu baru 5.000 tahun yang lalu dimulai. Ya, berarti peradaban Nusantara ini sebenarnya peradaban yang manusia yang cukup tua, ya, lebih tua dari Mesir kuno, cuma kurang terekspos dan kita tidak menggeluti itu. Ya, ala kulli hal,
eh, Damaskus kembali kepada jalan sutra itu. Damaskus ini adalah kota kuno yang kemudian bahkan sebelum era Romawi itu sudah hidup kota ini, Damaskus ini. Jadi pertemuan antar benua, kafilah-kafilah dagang, ya, dari timur, dari barat, dari selatan, dari utara bertemunya di mana? Damaskus. Ya, maka itulah Damaskus ini ibu kota negeri Syam, makanya disebutkan ya, liilafi Quraisyin ilafihim rihlatas syita'i was-saif. Ya. Nah, di apa Nabi menyebutkan Nabi Isa itu nanti akan turun di mana? Kenapa disebutkan Nabi Isa di sini? Dalam konteks apa? Karena Nabi Isa ini ditugaskan untuk membunuh Dajjal. Jadi salah satu misi utamanya turun selain untuk menegakkan tauhid, ya, meluruskan akidah Nasrani, menghancurkan salib, membunuh babi, ya, juga untuk menegaskan kembali nabi kenabian akhir zaman, kerasulan itu yang benar adalah Mesias yang benar itu adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Oh, ini Mesias terakhir, Masih. Nah, kenapa? Orang terkecoh ikut Masih Dajjal, ikut Masih Dajjal ya, karena mereka nggak punya ilmu agama. Kalau orang punya agama, punya ilmu akidah yang benar, tauhid yang lurus, ya, itu dia akan menyadari bahwa Nabi Muhammad adalah Mesias, penyelamat umat manusia keseluruhannya. Nah, karena terkecoh, ya, Yahudi ini yang paling terobsesi untuk apa namanya, tentang akidah Mesias itu. Jadi Mesias menurut Judaism itu kata mereka ya apa namanya, yang harus mengikuti kemauan mereka, yang harus sesuai dengan setting agendanya Yahudi menguasai dunia, ya, menguasai dunia tapi dengan cara-cara yang kotor, dengan cara-cara yang tidak benar itu. Nah, sementara Allah telah mengutus Nabi Isa sebagai Mesias, Mesias buat Yahudi supaya selamat, meluruskan penyimpangan-penyimpangan Yahudi. Karena Yahudi sudah keluar dari garis Islam, wahyu yang Allah turunkan kepada siapa? Nah, kepada semua nabi Bani Israel termasuk Nabi Musa alaihi salam. Mereka ini kan mengklaim sebagai pengikutnya Musa, ya, dengan kitabnya Taurat. Nah, Tauratnya hilang, hancur di zaman Nebukadnezar berkuasa, menghancurkan Baitul Maqdis plus membakar apa namanya, Taurat. Tidak tersisa lagi, ya. Nah, Taurat itu tadi kan gulungan-gulungan. Jadi Taurat itu sebenarnya gulungan. Kalau Anda search, ya, mau baca buku langsung, aslinya ada, mau lihat informasi apa itu Taurat, itu berupa gulungan. Ya, Allah turunkan Taurat ini berupa gelondongan, ya, alwah. Nah, itu disebut dalam Al-Quran itu alwah. Itu gulungan-gulungan, ya, gelondongan dia. Jadi bukan seperti Al-Quran turun, ya, satu persatu, ya, ayatnya turun sekian sekian dalam rentang waktu tempo sekian, terus mengomentari apa namanya, merespon kejadian, ya, turun kepada Nabi untuk meluruskan adanya penyimpangan atau menjawab masalah-masalah penyimpangan Yahudi Nasrani. Nah, itu bedanya. Kalau Al-Quran itu turunnya berangsur-angsur. Kalau Taurat itu sekaligus, ya, turunnya gelondongan. Nah, itu disebut dengan gulungan Taurat. Nah, Taurat yang asli dulu itu disimpan oleh Nabi Sulaiman karena dia sebagai raja, ya, yang memiliki tamkin, kekuasaan di atas muka bumi ini, itu disimpannya di Bait Suci, Qudsul Aqdas, Kodesim, apa namanya, apa istilahnya, bahasa Ibrani Yahudi itu ada Kodesim, Hakadesim, ya, Qudsul Aqdas. Nah, itulah mereka meyakini Qudsul Aqdas, Kodesim, hasil, apalah namanya lah.
Susah nyebutnya. Kan kita bukan orang Yahudi ya. Nah, itu kalau terjemahkan bahasa Arabnya kunsul abda itu plus aksas. Nah, ya, maka apa agak dikait-kaitkan, diserupakan dengan nama istilah Baitul Maqdis. Ya, eh, Baitul Maqdis. Ya, itu dibangun. Nah, Nabi Sulaiman itu menyimpan itu di Qudsul Aqdas. Nah, Qudsul Aqdas itu menurut Yahudi ya itu posisinya letaknya itu ya persis sekarang yang menjadi Qubatus Sokhro, tempat pijakan Nabi berangkat Isra Mi'raj ke langit ketujuh ya. Jadi sejarahnya begitu. Nah, ini menurut Yahudi ya. Nah, maka mereka buatlah replika, dibuatlah gambar yang semirip mungkin dengan keterangan-keterangan yang ada dalam Taurat yang palsu. Nah, itu dijelaskan tuh dalam buku Tauratnya oleh penulis Indonesia ya. Kemudian teman saya tuh Wisnu Tangga Prabowo menulis tentang Taurat apakah asli atau palsu. Kemudian dibahas juga dalam tesisnya Abu Ubaidah, juru bicara Brigade Al-Qassam gitu ya, Al-Ardul Muqaddasah fit Taurah wal Injil wal Quran. Menurut perspektif tiga agama, mana yang otentik, yang benar itu. Nah, itu dikaji, diteliti secara apa namanya, penelitian yang serius, kajian kajian kitab suci, kajian etnografi, kajian filologi, kajian historiografi, kajian naskah-naskah kuno gitu ya, menjelaskan tentang itu. Nah, itu jadi perdebatan. Ya, oke, saya tarik kemana nih? Kita banyak ini penjelasannya jadi Damaskus ya, Damaskus itu. Jadi Mesias Yahudi itu kan berharap ada Mesias menyelamatkan mereka dari kehancuran. Nah, Allah sudah utus Nabi Isa itu untuk jadi Mesianya, nggak mereka terima. Ya, mereka mendustakan Isa, mereka mengatakan kamu adalah bidat, ya, ya, Yahudi tapi bukan rasa Yahudi nih. Yahudi lu Yahudi lahir dari keturunan Yahudi katanya ya, versinya mereka ini ya. Tapi lu kok terlalu kalem, lu kok terlalu apa lembut gitu kan, agama cinta kasih katanya kan. Nah, yang namanya Yahudi itu nggak lembut kayak ente, kita nih harus keras kepada gitu. Jadi bukan itu. Jadi perspektif inilah yang kemudian di dalam Al-Quran disebutkan ya Islam itu eh, tidak keras seperti Yahudi, tidak lembek seperti Kristen, seperti Nasrani ajarannya. Nah, Yahudi itu menganggap Isa ini terlalu lembek ya. Padahal memang Allah utus Nabi Isa untuk melembutkan Bani Israel supaya menyeimbangkan yang tadinya keras. Coba kekerasan ajaran Yahudi dalam Taurat mereka itu yang sudah dipalsukan itu kekerasan sampai tahap menghabisi musuh-musuhnya dengan cara melakukan genocide. Ya, genocide itu ada dalam Taurat itu. Itulah yang dijadikan landasan oleh dunia Katolik, ya, mereka menghabisi, menghancurkan kaum muslimin dalam masa-masa perang salib itu yang dimulai dari 1099 sampai 1187 dan diikuti dengan ekspedisi berikutnya salah tapi gagal di dunia Islam ya kan. Itu mereka melakukan apa namanya genosida terhadap umat Islam ketika memasuki Yerusalem, ketika menguasai negeri Syam, melakukan genosida. Dasarnya dari mana? Kok Kristen bisa? Kan pertanyaan begini, kok kenapa umat Katolik itu kan ajarannya kan mesti agama cinta, agama kasih sayang, lemah lembut, kok bisa jadi beringas gitu, brutal gitu? Nah, ternyata setelah diteliti sama ahli sejarawan Barat ya, ternyata dunia Katolik ini terpengaruh dengan ayat-ayat Perjanjian Lama yang mengajarkan Yahudi untuk menggenosida musuh-musuhnya.
lawan-lawannya. Lah iya. Ya sampai kemarin si setanyahu bilang apa? Kami akan mengejar siapapun dalang peristiwa 7 Oktober yang menghancurkan kredibilitas Zionis, ya. Kami akan itu kalau nggak salah dia mengutip atau siapa pejabat lain, saya nggak tahu, lupa. Sekilas saya baca di medsos itu. Inilah jeleknya kalau kita mengikuti medsos, ya. Jadi terlalu banyak informasi itu seperti banjir banjir informasi. Jadi kita nggak fokus. Kalau misalnya kita bacanya dari buku mungkin hafal itu. Tapi kalau baca dari medsos sekilas-kilas udah baru ini mau dihafalin, udah datang lagi yang wow, akhirnya kagak kepegang gitu ya. Itu dia bilang itu keyakinan Taurat Yahudi, ya, dia akan kejar musuhnya sampai binasa, sampai betul-betul hancur, dimanapun akan dicari, gitu. Makanya dia menebar ancaman kan kepada Qatar, ya. Pesannya kepada Qatar itu jelas, kepada Qatar dan siapa saja yang melindungi teroris, kami akan kejar, ya. Pilihannya hanya dua, kalian usir mereka atau adili mereka, bawa mereka ke pengadilan. Kalau kalian tidak mau dan tidak tidak sanggup, biar kami yang akan mengambil dan mengadili mereka. Itu hukum perang Yahudi begitu. Jadi ada penelitian ya di Al Jazeera itu, saya mengikuti videonya, luar biasa itu. Penelitian bahwa genosida Israel ini selama 2 tahun belakangan ini, ya, itu eh, pola-pola perangnya, ya, pola-pola perang menggenosida satu kaum, satu bangsa, membunuhi anak-anak, membunuhi kaum wanita dan laki-laki yang tidak mengangkat senjata, itu adalah ajaran Taurat dan fatwa-fatwa rabai, fatwa-fatwa para tokoh-tokoh Yahudi yang didokumentasikan dalam Talmud. Dan itu yang dijalankan sekarang. Jadi siasat perang, ya, siasat militernya Zionis sekarang di era modern itu dia pakai fatwa-fatwa Rabi Yahudi. Apalagi dalam penelitian itu dibilang hampir semua, ya, pemimpin dan perwira, baik itu intelijen maupun jenderal perang, ya, itu semuanya adalah lulusan sekolah-sekolah agama Yahudi. Ibarat kata pesantrennya lah, ya. Mereka dulu dididik dengan didikan pesantren Yahudi dari kecil, ya. Diajarin Taurat tuh harus begini, nggak boleh lembek, melawan musuh, melawannya itu harus dihabisi dan sebagainya. Dan itu yang kemudian dilanggengkan oleh fatwa-fatwa Arab. Sehingga menghadapi apa yang disebut dengan kaum Amalek. Jadi Palestina ini, rakyat Palestina yang sekarang ada, itu dianalogikan dengan musuh mereka, lawan mereka di zaman klasik, ya, yaitu kaum Amalek. Ya, kaum Amalek itu. Nah, teman-teman kalau yang pernah baca novelnya Kang Abik, ya, Et Cinta Dua apa itu kan cerita tentang Yahudi juga disinggung tuh, tentang Amalek, ya. Nah, itu kira-kira begitulah gambaran. Jadi cara mereka memandang lawan, memandang musuh itu sangat luar biasa kejam. Sehingga terjadi genosida, bahkan ada dua suku di kalangan Bani Israel itu sendiri yang dihabisi dan tidak tersisa, hilang. Itu kenapa? Karena digenosida oleh oleh sesama Yahudi sendiri, yang dianggap sebagai menjadi musuh, gitu ya. Nah, itulah yang mewarnai perang salib, ya. Mereka mengambil ayat-ayat perjanjian lama dalam Taurat itu untuk menghabisi umat Islam. Inilah yang digunakan oleh mereka sekarang ini perang Gaza itu, ya. Nah, intinya adalah apa, teman-teman, ya, Yahudi ini tidak percaya kepada Nabi Isa sebagai Mesias karena dianggapnya terlalu lembek. Nah, setelah itu berlalu, mereka kemudian berkonspirasi membunuh
Nabi Isa kan begitu ya. Nah, kemudian Nabi Isa itu diselamatkan Allah ke langit. Maka setelah peristiwa itu Yahudi ini dihancurkan, dibinasakan, ya dengan apa? Invasi dari Kaisar Romawi, Kaisar Titus menghancurkan Baitul Maqdis, Yerusalem semuanya. Tidak tersisa sehingga mereka eksodus dari negeri Syam, eksodus yang kedua. Ya, setelah dulu eksodus dari tanah Mesir, Firaun diselamatkan oleh Nabi Musa, mereka eksodus dari negeri Syam, mereka berdiaspora dan sebagian besarnya kemana? Ke Jazirah Arab. Ya, karena memang kenapa si Netanyahu itu ya mendeklarasikan ya kami akan mendirikan Israel Raya karena memang daerah wilayah Jazirah Arab mulai dari Nil, Sungai Nil sampai Efrat, negara Irak modern sekarang, itu dulu adalah tempat diaspora mereka, nenek moyang mereka, gitu. Dan itu diklaim sebagai tanah mereka selama-lamanya, abadi, gitu. Jadi, aduh, ya kita ya itulah qadarullah, takdir Allah memang begitu ya sudah gariskannya begitu. Kita hadapi lah sekarang, ya kan? Ya, ini kan bagian dari iman kepada takdir, iman kepada kabar-kabar umat terdahulu, ya. Soal benar tidaknya, yaitu urusan mereka. Tapi kita percaya bahwa inilah skenario Allah untuk umat Nabi akhir zaman. Ya, makanya semakin banyak tantangan umat Nabi akhir zaman ini, semakin banyak potensi kita dapat pahala dan mendapatkan kebaikan yang lebih besar daripada umat terdahulu kan begitu. Nah, oke. Nah, diaspora Yahudi ke Jazirah Arab itu berlangsung selama berabad-abad dari abad pertama Masehi sampai munculnya Nabi Muhammad lahir di Mekah. Kurang lebih kan ada 6 abad tuh. Kurang lebih 5 abad ya. Rasulullah lahir 571, mereka serangan Kaisar Titus itu kurang lebih tahun 70-71 Masehi. Berarti 500 tahun mereka di Jazirah Arab itu. Itu saya tulis di buku Runtuhkan Zionis itu. Kronologinya kenapa mereka bisa hijrah dari negeri Syam ke Jazirah Arab. Mereka buat penelitiannya, ya, jadi mereka sudah punya informasi di dalam kitab mereka bahwa Nabi akhir zaman, Mesias yang ditunggu itu akan ada di wilayah kantong Jazirah Arab, tapi yang tempatnya subur dan ya, ada yang hijau-hijau tanaman, ada tempat yang subur. Nah, rupanya mereka cari tempat itu. Maka mereka cari tempat yang subur-subur, hijau-hijau di Jazirah Arab, di daerah Madinah, ya, di Khaybar, di wilayah-wilayah itu. Nah, yang mereka tidak sadari bahwa Muhammad bukan lahir di situ, tapi itu tempat hijrahnya. Nabi Muhammad itu lahir di Mekah, ya, dan mereka dengar kabar itu, sudah berusaha juga untuk mengantisipasi, tapi tidak bisa dicegah. Maka ketika Nabi hijrah, wah, ini sudah mulai pecah kubu mereka ini. Kita mau beriman, percaya kepada Nabi baru ini, Nabi akhir zaman ini, atau kita eh, mengatakan belum saatnya, belum ada itu. Nah, dilihat, nah, karena yang bisa menerima Nabi Muhammad itu adalah seorang tokoh rabi yang namanya Abdullah bin Salam ketika awal hijrah Nabi SAW ke Madinah. Abdullah bin Salam itulah yang pertama, yang paling antusias ingin melihat, mengecek sendiri kebenaran informasi yang ada di dalam kitab mereka, ingin divalidasi, ingin melihat langsung bagaimana sosok Nabi akhir zaman ini. Nah, ketika Nabi masuk ke Madinah, apa yang dilakukan? Saya, kata Abdullah bin Salam, ini diriwayatkan dalam hadis ya, ada dalam hadis itu. Riwayat siapa? Sahabat saya lupa. Itu saya masuk ke dalam kerumunan orang, ingin melihat dari dekat langsung sosok Nabi yang ditunggu-tunggu oleh kaum Aus dan Khazraj. Aus dan Khazraj ini itu kan bertikai dengan Yahudi. Nah, Yahudi itu selalu dalam perangnya, mereka berperang nih. Aus dan Khazraj ini berperang dengan Yahudi udah lama, ratusan tahun. Ya, intinya adalah ya memperebutkan sumber-sumber ekonomi kan begitu ya. Kalau masalah akidah saya kira tidak.
Tapi pokoknya begitulah. Karena dianggap Aus dan Khazraj ini kaum musyrikin, penyembah pagan, ya mereka ini musuhnya Yahudi, seperti halnya kaum pagan di Baitul Maqdis itu musuhnya Yahudi kan gitu. Jadi perang ratusan tahun. Tidak ada yang menang mutlak, tidak ada yang kalah mutlak gitu. Nah, Yahudi itu sempat sesumbar ke keluar begini. Wahai penduduk Madinah, penduduk Yathrib, Aus dan Khazraj, ya, tunggu, tunggu kami, ya, kami akan menang melawan kalian, ya, karena sebentar lagi ada nabi akhir zaman yang akan memimpin kami dan akan membawa kami kepada kejayaan. Kalian akan kami sikat. Aus dan Khazraj bingung kan? Kok berani dia sesumbar begitu? Nih, maka ditelusuri juga oleh Aus dan Khazraj ini. Ya, dia kirim. Ya, orang-orang ini kan bukan orang bodoh, ya. Mereka juga mencari tahu apa yang dimaksud oleh orang Yahudi ini. Nah, ternyata mereka meneliti sumber-sumber Yahudi ini bahwa mereka menunggu Nabi akhir zaman. Ya, lalu orang Madinah ini juga mendengar di Mekah itu ada sosok yang mengaku sebagai nabi, namanya Muhammad, putra Abdullah, begini-begini, cirinya, sifat-sifatnya, dan sudah membuat apa kajian-kajian juga, dialog dengan Rasulullah SAW dengan 2 kali baiat di Mekah itu setelah Nabi Isra Mi'raj itu ya, itu ternyata inilah sosok yang benar ini. Nah, ini hanya sosok yang disebutkan oleh orang-orang Yahudi ini di Madinah. Nah, kita duluan lah yang ambil ini. Kita buat baiat, dia membela kami masuk Islam, bla 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 dan seterusnya. Nah, itu cerita di balik kenapa ini menjadi berkembang gitu ya. Karena Nabi hijrah ke Madinah kan sudah siap. Aus dan Khazraj itu sudah menjadi Muslim. Nah, orang Yahudi ini bilang, si Abdullah bin Salam ini bilang, eh, kita lihat seperti apa. Ternyata dia menyaksikan, itu ya, saya melihat wajahnya. Ma ra'aitu ahadan. Saya tidak pernah melihat seorang yang punya wajah seperti ini. Wajahnya itu adalah laisa biwajhin kadzab, bukan wajah seorang pendusta, bukan wajah seorang pendusta. Ya, Nabi Muhammad itu air mukanya saja sudah kelihatan ini orang jujur, al-amin, ya, bukan seorang pendusta. Lalu kemudian Nabi Muhammad menyampaikan kalimat pertama ketika sampai di Madinah, dan itu dicatat, diingat oleh Abdullah bin Salam, ya, dan ketika dia masuk Islam, dia riwayatkan hadis ini, diviralkan. Nah, makanya riwayat tentang kalimat pertama yang diucapkan oleh Nabi SAW itu bersumber dari siapa? Abdullah bin Salam, seorang Nabi Yahudi yang masuk Islam. Apa kata Nabi? Ayuhan nas afsus salam, at'imut ta'am, wasilul arham, wasallu billaili wan nasu niyam. Hadisnya singkat. Itu yang dikenang oleh Abdullah bin Salam. Ya. Oke. Hmm, Mesia, ya, setelah mereka mengingkari, mendustakan, mengkufuri Nabi Isa, ya, kemudian mengkufuri Nabi Muhammad, Yahudi ini, ya, mereka menunggu Mesia. Katanya ini Mesianya nggak sesuai dengan kita sih. Ya, jadi lucu nih Yahudi ini. Jadi dia punya standar sendiri supaya Allah itu ngikut standarnya Yahudi. Soal Mesias aja dia yang ngatur gitu. Harusnya begini sama dengan kita gitu. Nabi Isa terlalu lembek, nggak sama dengan kita. Ya. Nah, Nabi Muhammad didustakan juga. Padahal Nabi Muhammad itu mengajarkan apa? Kelembutan sekaligus ketegasan. Ya, seolah-olah menyeimbangkan, menggabungkan eh, unsur kekuatan dan kelembutan. Kekuatan yang ada pada Nabi Daud dan Nabi Musa itu ada pada Nabi Muhammad dan ajarannya. Kelembutan Nabi Isa dengan kebijaksanaan Nabi Sulaiman dan nabi-nabi pada istilahnya ada pada sosok Nabi Muhammad dan ajarannya. Mestinya mereka beriman, percaya inilah yang benar, tapi mereka ya, maka Al-Quran menggambarkan begitu, ya. Mereka mencampakkan kebenaran itu di belakang punggung mereka, ya. Eh,
apa namanya, warai zuhurihim itu istilahnya ya. Kemudian banyaklah apa mereka-mereka kemudian dikalahkan ya, dibinasakan oleh Nabi SAW setelah mereka mengalami kerusakan yang pertama dan kerusakan yang kedua. Nah, kerusakan yang pertama itu kata jadi di masa Rasulullah, dan kerusakan yang kedua terjadi di akhir zaman. Baik. Nah, Nabi Isa itu turun di mana? Di menara putih di pintu gerbang Damaskus. Ya, beliau itu menggunakan dua baju, dua helai kain, ya, dua helai kain yang dicelup dengan warna za'faron, warna saffron, merah agak kekuningan gitu kan, warna saffron kan gitu ya. Wadi'an kaffaihi ala ajnihatin. Jadi Nabi Isa itu ketika turun dari langit ya, meletakkan dua telapak tangannya di atas sayap dua malaikat. Jika beliau menggerak-gerakkan kepalanya, maka keluarlah tetesan air kotor. Wa idza rafa'ahu tahaddara minhu jimanun kallu'lu. Jika kalau beliau begini, maka rambutnya mengeluarkan tetesan air. Jika beliau angkat kepalanya, beliau nampak seperti apa? Keluar mutiara, ya, kilauan cahaya. Fala yahillu likafirin, maka tidak halal sebagai seorang kafir yang mendapati wangi tubuhnya Nabi Isa itu kecuali mati. Wa nafasuhu yantahi haitsu yantahi tarafuhu, dan bau nafasnya Nabi Isa itu berhenti ya, haitsu yantahi tarafuhu, ya, ketika berhentilah jejak terakhirnya. Fayatlubuhu, kemudian Nabi Isa itu mengejar Dajjal. Fayatlubuhu hatta yudrika bibabilud, sampai Nabi Isa itu mendapati, ya, menangkap Dajjal itu di pintu Babul Lut. Fayaqtulahu thumma ya'ti Isa bin Maryam qaumun qad asamahumullah minhu fayamsahu wujuhum wa yuhaddithu bidzalika jannah. Kemudian dibunuh, ya, Dajjal dibunuh oleh Nabi Isa. Kemudian Isa putra Maryam didatangi sebuah kaum, ya, yang minta agar disembuhkan diusap wajah mereka dan seterusnya itu ya. Dari saya panjang ya. Nah, di mana itu jadinya berikutnya? Eh, ini menara putih di pintu gerbang timur Damaskus, tempat turun Nabi, ini seperti ini. Ini sudah saya konfirmasi dengan orang-orang Syam, dengan orang-orang Palestina yang tinggal di Syam, di Damaskus. Ternyata yang disebut dengan menara putih itu ini, bukan yang menara putih yang nempel dengan Masjid Umawi. Nah, biasanya orang agak latah ya menyebut, oh ini nih menara putihnya tempat turunnya Nabi Isa itu di menara Masjid Bani Umayyah. Kan, karena masjid itu baru didirikan di masa Bani Umayyah. Kalau yang disebut oleh Nabi ini adalah pintu gerbang Damaskus. Dan bentuknya sudah seperti menara. Ini menara seperti mercusuar ya, seperti menara pemantauan ya. Nah, menara pemantau itu ada di pintu gerbang timur Damaskus ini. Dan itu lokasi menara ini uniknya itu seperti digambarkan dalam hadisnya. Itu dia ada di tengah pemukiman padat penduduk Nasrani. Nah, jadi tempat turun Nabi Isa itu bukan di masjid. Kalau di masjid, orang Islam semua kan. Ya nggak? Yang bertauhid. Nah, turunnya Nabi Isa itu nanti akan diyakini. Tadi kan ada apa? La yahillu apa tuh likafirin yajidu riha nafsihi illa mata. Nah, berarti turunnya tempat Nabi Isa itu turun di tempat kawasan orang-orang kafir. Ya. Nah, disitulah nanti beliau akan hancurkan, mematahkan salib, membunuh babi-babi dan sebagainya. Itu di daerah kawasan padat. Jadi ini seperti yang digambarkan oleh hadis ya.
Jadi bukan diturunnya di menara masjid. Ya, menara masjid itu orang Islam semua itu. Ya, jadi yang lebih tepat ya ini gitu. Setelah kita timbang-timbang berdasarkan keterangan dari hadis Nabi. Dan ini memang persis ada. Dan menara timur ini yang ada di pintu gerbang timur Damaskus, ya menara putih, itu sejak era Islam dia selalu dikumandangkan azan. Walaupun tidak ada masjid di situ. Tidak dijadikan tempat sholat di sini. Jadi dia sebagai tempat azan berkumandang ya sebagai penanda bahwa ini adalah kota Islam yang sudah beralih fungsi dari era Romawi menjadi era Islam. Jadi sejak awal Islam masuk ini sudah difungsikan sebagai menara ya, tempat orang azan, tapi nggak ada sholat, nggak ada tempat sholatnya di situ. Ya, bahkan di sini semua sekelilingnya semua Kristen, banyak gereja-gereja gitu ya. Demikian. Nah, Babel Lut itu di mana ya? Ini Palestina. Jadi dari Damaskus nanti Nabi Isa itu mengejar Dajjal itu sampai ke Palestina di Babelot. Babelot itu ada di peta. Silakan dicari di dalam wilayah pendudukan Palestina yang dijajah. Pendudukan Israel yang dijajah. Wilayah Palestina yang dijajah Israel ya. Tempat Nabi Isa mengeksekusi mati Dajjal terletak 38 kilometer di barat laut Yerusalem, 16 kilometer di tenggara kota Yafa, dan 5 kilometer di timur laut Ramlah. Berikutnya. Next. Ya, ini terus. Nah, ini ma baina khalqi Adam ila qiyamisa amrun akbar minad dajjal. Tidak ada fitnah yang lebih besar sejak penciptaan Adam sampai hari kiamat itu lebih besar daripada fitnahnya Dajjal. Ya, terus bagaimana cara melawan fitnah Dajjal? Nah, inilah kuncinya kata Nabi, man hafiz asyra ayatin min suratil kahfi usima min fitnatid Dajjal. Siapa yang menghafal surat pertama surat Al-Kahfi dia akan dilindungi dari fitnah Dajjal. Hadis surat Muslim dalam riwayat lain di akhir ya, bukan 10 ayat pertama tapi 10 ayat terakhir itu. Jadi ini dua-duanya bisa kita amalkan, kita gunakan. Ini menunjukkan pentingnya membaca, menghafal dan merenungi kandungan surah Al-Kahfi. Insyaallah kita lanjutkan di pekan berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurlah, jazakallah khairan. Ustaz Fahmi Salim yang tadi sudah berikan penjelasan ya, menjelaskan tentang bagaimana Dajjal, dan ini adalah episode pertama yang mudah-mudahan kita masih bisa mengikuti terus bagaimana kelanjutan dari apa yang akan disampaikan oleh guru kita Ustaz Fahmi Salim. Mungkin ada waktu Ustaz, sekitar 10 menit ya Ustaz ya, untuk barangkali ada yang ingin tanyakan, karena ini sebuah nubuwah ya dari Rasulullah SAW yang akan terjadi, dan tentang Dajjal dan juga berbagai hal yang berkaitan dengan Dajjal, barang nanti ada yang perlu kita ungkap kembali dan ingin ditanyakan kepada Ustaz Fahmi Salim. Silakan yang ingin bertanya. Kalau saya tadi melihat beberapa hadis yang dipaparkan gitu ya, ada ada kemungkinan bedanya antara negara Israel dengan tadi Yahudi yang dari Isfahan itu, Ustaz. Apakah kemungkinan negara Israel hancur, kemudian ada lagi muncul Yahudi Isfahan yang jadi pengikut Dajjal, itu apakah sebuah fenomena yang berbeda atau memang itu menyatu gitu, Ustaz, dengan fenomena terjadi sekarang dari negara Israel? Ustaz, Pertanyaannya boleh diulang? Bukan? tentang fenomena tadi Yahudi Isfahan yang jadi pengikut Dajjal gitu ya. Ah, Itu kan adanya di Iran ya. Dengan ah, ternyata keberadaan negara Israel ini yang sekarang sedang ah. genosida eh, Gaza. Ini apakah dua hal yang berbeda? Apakah nanti sebuah menjadi satu kesatuan, Ustaz? Ya, begini. Tidak semua Yahudi itu kan bermigrasi atau pindah menjadi warga negara Israel. Ya, pertanyaannya. Mereka yang tidak menjadi warga Israel atau hidup masih di luar negeri,
ya, di luar tanah leluhurnya yang seperti mereka klaim kan gitu ya. Ini apa motifnya? Nah, sebagian kecil super minoritas yang menyatakan seperti kelompok apa? Nature Karta itu menyatakan bahwa negara Zionis Israel yang didirikan oleh Theodor Herzl, ya penihnya, kemudian oleh siapa? Ben Gurion dan sebagainya itu adalah bid'ah. Ya, setiap bid'ah itu dolalah. Ya, dolalah itu di neraka gitu. Karena menurut mereka yang mereka yakini, ya negara Israel itu atau kerajaan Israel itu adalah dia terjadi secara natural, secara alami dan tidak dipaksakan oleh kekuatan agenda kolonialis. Ya, mereka menilai bahwa proses berdirinya negara Zionis Israel di era modern ini adalah ditumpangi secara gelap oleh kekuatan kolonial untuk kepentingan kolonialisme. Ya, dan kelompok Zionis ini mereka memang sama-sama ya dengan kelompok yang menentang negara Zionis itu sama-sama punya keyakinan bahwa di akhir zaman itu akan berdiri tegak lagi kerajaan Israel. Tapi mereka berbeda pendapat. Apakah kerajaan Israel yang akan berdiri di akhir zaman itu setelah munculnya Mesias atau sebelumnya? Nah, kalau Zionis itu ngotot ya harus ada prakondisi ya meskipun sama-sama mengatakan kerajaan Israel yang benar itu harus ada Mesias dulu baru berdiri kerajaan itu di akhir zaman ya mengembalikan bait suci Sulaiman yang ketiga, membangun kembali bait suci yang ketiga itu harus ada Mesiasnya dulu ya memang itu kata Nat Karta berarti kalau belum ada Mesiasnya ini nggak sah negara Zionis ini dia negara ilegal kira-kira begitu dia dikutuk oleh Tuhan dan itu akan menyebabkan orang-orang Yahudi di seluruh dunia akan diburu akan dimusuhi oleh banyak bangsa gitu. Nah, mereka nggak mau itu. Nah, Zionis ini berpandangan bahwa walaupun kerajaan Israel itu ada nanti berdiri setelah ada Mesias, tapi dia harus ada prakondisi, harus ada diusahakan gitu. Jadi bukan aliran takdir Jabariyah. Nah, kalau dalam ini saya menganalogikannya ya, supaya gampang. Kelompok Nature Karta ini kayak kelompok Jabariyah itu ya, udah ikut ngalir aja, ntar aja. Gimana-gimananya Tuhan yang ngatur. Manusia nggak perlu ngatur. Nah, kalau siapa? Si Zionis, ya Zionisme Yahudi ya, ini kayaknya ikut model aliran Qadariyah ya versi mereka ya, bukan berarti mereka seperti umat Islam nggak, tapi Qadariyah. Jadi masa depan manusia ya itu diciptakan oleh kita manusia itu sendiri. Ya, jangan nunggu gitu loh. Jadi kalau ingin ada kerajaan Israel itu tumbuh, berdiri, ya kita harus usahakan. Nah, ini adalah periode usaha memulai membuka jalan bagi apa namanya keluarnya Mesias. Nah, maka kita siapkan dulu landasannya. Inilah negara Israel modern sekarang itu itulah dalam konsep Zionis. Nah, ini didukung oleh kepentingan negara besar selain karena faktor ekonomi, ingin apa, ingin menjadikan Israel sebagai negara polisional di Timur Tengah, sebagai perwakilan Barat untuk mengontrol Timur Tengah yang kaya minyak, kaya sumber daya alam. Itu diperparah lagi dengan keyakinan dalam Protestan. Ya, Protestan itu teologinya, akidahnya menyatakan bahwa kerajaan Israel itu adalah kerajaan yang dipimpin oleh Yesus Kristus. Ya, maka sebelum dibangkitkan Yesus Kristus ke alam dunia ini dari kematiannya, dia akan setelah dia bangkitkan itu dia akan memimpin kerajaan kerajaan Tuhan kira-kira begitu. Nah, kerajaan Tuhan adalah kerajaan Israel sekarang. Nah, jadi berkelindan tuh bertemu dua kepentingan ini antara kepentingan Zionisme Yahudi dengan Protestan. Maka didukung. Ya, kebetulan negara-negara kolonial itu
negara-negara imperialis itu kebetul ya ini qadarullah juga ya. Kebetulan mereka keyakinannya rata-rata Protestan, aliran Lutherian. Apakah itu pengikutnya Martin Luther atau Calvinisme atau Calvinian, Calvinism. Ada Lutherian, ada Calvinian ya, John Calvin. Ya, dia menganggap Israel itu adalah pelanjut sah dari ajarannya Yesus Kristus, ya. Sehingga proyeksi mereka untuk mendirikan Israel di abad modern itu harus didukung. Karena itu melayani kepentingan teologi Protestan untuk membuka landasan, membuka jalan bagi turunnya Yesus Kristus dalam pandangan mereka untuk menjadi penguasa raja di dunia, membangun kerajaan Tuhan sebelum kiamat terjadi dan perang Armageddon. Gitu ya. Nah, itu kan konsepnya begitu. Nah, itu satu. Kenapa ada yang ingin pindah atau tidak mau masuk ke warga. Nah, yang bagi yang di luar, yang lain, itu sebenarnya bagi yang bukan kelompok minoritas siapa ini, yang menyatakan itu adalah bid'ah, itu yang masih tetap tinggal di luar itu, mereka berkeyakinan, ya kita melihat arah angin, atau bisa jadi juga ini sebagai bentuk, kalau misalnya yang mereka tinggal di Amerika itu sebagai untuk apa? Memberi jaminan lah. Nah, kita harus kendalikan dulu negara besar seperti Amerika ini, maka mereka tetap tinggal di sana. Sambil ya mereka kan punya gampang, punya 2 paspor, 2 keluarga bisa, ya. Difasilitasi oleh pemerintah Amerika dan pemerintah Zionis. Bisa 2 paspor, tapi mereka nggak tinggal di Israel karena berbagai alasan tadi. Nah, termasuk yang di Isfahan. Isfahan itu komunitas Yahudi itu ada dan cukup sangat besar, yang komunitas Yahudi terbesar di Iran itu di Isfahan ya sampai sekarang. Karena mereka itu eh, kelanjutan atau turunannya dari Yahudi-Yahudi yang dulu apa eh, di ditawan ya, dijadikan budak oleh Nebukadnezar di abad ke-5 atau ke-6 sebelum Masehi. Nah itu di kantongnya ada di situ. Nah mereka kenapa nggak pergi ke Israel ya saya nggak tahu. Apa sebabnya itu perlu diteliti. Ya, mungkin juga ada kepentingan apa atau ya, nah soal keterkaitan dengan Yahudi ini kenapa ada di Iran, kemudian apa model-model yang ada dalam teologi yang ada pada mereka. Nah, kita perlu ada penelitian lebih lanjut ya. Apakah mereka mendukung negara Zionis Israel sekarang atau tidak, wallahu alam. Tapi yang jelas akidah Yahudi walau dimanapun mereka berada, walaupun alirannya berbeda-beda, tapi kan semua sepakat dengan apa yang tadi saya sampaikan. Inti-intinya itu seperti itu. Soal soal taktik atau strateginya, ya masing-masing bisa punya aliran jalan masing-masing. Saya kira itu. Malam. Baik, Alhamdulillah, Syullah. Jadi, insya Allah kita akan bahas kembali ya di pekan depan. Satu malam di malam Ahad. Insya Allah, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala masih memberikan kita usia dan juga kesehatan hingga kita tetap mengikuti kajian-kajian bersama guru kita Ustaz Fahmi Salim yang khusus berkaitan dengan akhir zaman ini. Jazakallah khairan sekali lagi Ustaz atas waktu dan penjelasan, mudah jadi ilmu yang jadi ilmu jariah ya, jadi amal jariah untuk semuanya juga yang hadir di majelis ini, dan tolong sampaikan juga ada rekamnya dan bisa di-share juga ke yang lain yang mudah-mudahan juga bisa mendapatkan manfaat informasi yang terbaik ya, yang tentu ini semuanya dari Rasulullah SAW. Dan sekali lagi kita doakan saudara-saudara kita di Gaza yang sekarang ini masih dalam keadaan kesulitan ya, dan juga mereka sedang masih mendapatkan serangan-serangan dari Zionis Israel laknatullah alaihim. Mari kita doakan mudah Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan pertolongan kepada para mujahidin di Gaza dan juga menolong orang-orang yang tertindas, orang-orang yang lemah di sana, dan Allah memberikan
juga menerima semua amal mereka. Kalau yang syahid, yang wafat, Allah berikan rahmat untuk mereka, dan Allah terima juga amalan jihad mereka. Dan mudah-mudahan juga kita termasuk umatnya yang saat ini berada di Indonesia, umat Nabi Muhammad SAW, juga terus untuk konsisten istiqamah untuk mendoakan mereka dan mendukung perjuangan mereka, sehingga Allah takdirkan Baitul Maqdis atau Masjidil Aqsa kembali kepada pangkuan kita, kepada umat Islam, dan kita mudah-mudahan tercatat juga termasuk orang-orang yang ikut membebaskan Masjidil Aqsa dari Zionis Israel. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alaikum adana wa yakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين.